Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji kita tentang bahasa Arab. Ngaji kali ini kita akan masuk pada hukum dan pola perubahan kata di dalam bahasa Arab, dan inilah sebenarnya kunci utama kita mengapa kata-kata itu bisa berubah. Jadi poinnya ada di sini ya. Kita telah membahas jenis kata di dalam bahasa Arab, yaitu isim, fi'il, dan haraf. Dan kata ini membentuk kalimat atau jumlah mufidah. Ini sudah kita bahas pada waktu yang lalu ya. Nah, tetapi sebenarnya kalimat yang lengkap itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan gitu ya. Sedangkan jumlah mufidah itu secara prinsip hanya terdiri dari dua, yaitu subjek dan predikat, mubtada khobar maupun fiil fa'il ya. Dan kita tahu seringkali gitu ya, baik subjek maupun predikat atau objek atau bahkan keterangan itu tidak hanya terdiri dari satu kata tunggal, tetapi bisa merupakan frase atau bahkan anak kalimat. Jadi ada kalimat di dalam kalimat, jadi cukup kompleks sebenarnya ya. Nah, sekarang kita lihat hukum perubahan gitu ya. Nah, perubahan itu hukum atau jenis perubahan itu ada 4 ya, yang disebut i'rab, yaitu i'rab rafa, kemudian i'rab nasab, i'rab jar, dan i'rab jazm ya. Nah, apa itu ya? Nah, itu maksudnya posisi kata itu berhukum rafa, berhukum nasab, berhukum jazm, berhukum jar. Nah, ya. Kapan suatu kata berhukum rafa, kapan berhukum nasab, dan seterusnya. Nah, kita lihat dari kalimat sederhana ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, subjek dan predikat yaitu jumlah mufidah itu dua-duanya berhukum rafa ya, berhukum rafa itu. Sedangkan objek dan keterangan itu berhukum nasab. Nah, masing-masing nanti di dalamnya ketika tidak hanya satu kata tetapi terdiri dari frase atau anak kalimat, bisa saja di dalamnya nanti ada yang berhukum rafa, berhukum nasab, berhukum jar, dan berhukum jazm gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lengkapnya ya. Apa saja yang berhukum rafa, apa saja yang berhukum nasab, jar, dan jazm ya. Yang berhukum rafa seperti yang saya singgung tadi, yaitu adalah mubtada, fa'il, naibul fa'il, kemudian khobar, isimnya kana, dan khobarnya inna ya. Itu yang berhukum rafa. Mubtada ya, fa'il, naibul fa'il, khobar, isim kana, dan khobarnya inna itu. Sedangkan yang berhukum nasab itu adalah maf'ul, lalu hal, tamyiz ya. Kemudian khobarnya kana, isimnya inna, dan fi'il mudhari yang kemasukan an dan teman-temannya ya. Nah, sedangkan yang berhukum jar itu adalah isim yang didahului huruf jar, kemudian isim yang didahului oleh dzaraf makan, dan mudhaf ilaih, itu yang berhukum jar. Sedangkan jazm, karena kita tahu bahwa isim itu tidak bisa jazm,
maka yang berhukum jazm itu adalah fi'il, yaitu fi'il mudhari yang didahului oleh lam dan teman-temannya, ya. Nah, mubtada, fa'il, naibul fa'il itu adalah subjek. Naibul fa'il itu adalah subjeknya kalimat pasif, ya. Maf'ul itu adalah objek, hal tamyiz itu adalah keterangan, ya. Sehingga kemudian kalau kita ringkas, ya, subjek predikat itu berhukum rofa, subjek predikat kana dan ina itu berhukum rofa, kemudian objek dan keterangan itu berhukum nasab, ya. Predikatnya kana dan subjeknya ina itu berhukum nasab, lalu fi'il mudhari dengan kemasukan an, ya, itu juga berhukum nasab. Sedangkan yang berhukum jar itu didahului oleh huruf jar, contohnya adalah fi, kemudian didahului oleh dhorof makan, contohnya amama dan mudhof ilaih, ya. Nah, kemudian yang jazm. Jadi itu. Nah, kemudian tanda, ya, itu yang berhukum rofa, ya. Ketika yang berhukum rofa itu adalah isim tunggal, maka tandanya adalah dhammah. Jadi dhammah itu adalah tanda asli, ya. Tanda asli nasab itu adalah fathah, ya, itu untuk isim tunggal. Demikian juga tanda asli untuk isim tunggal yang jar, berhukum jar itu adalah kasroh, ya, itu tanda asli itu. Sedangkan kalau isim dua berhukum rofa, tandanya adalah alif nun. Tapi kalau nasab dan jar itu ya nun, ya. Pada waktu yang lalu kita sudah membahas isim dua, ya, perubahan isim tunggal kedua itu dengan menambahkan alif nun atau ya nun. Nah, sekarang sudah terjawab. Alif nun itu kalau isimnya ada dalam posisi yang berhukum rofa, yaitu subjek predikat. Tapi kalau berhukum nasab itu harus ya nun. Nah, itu kalau jamak JM itu adalah jamak maskulin. Kalau jamak maskulin itu tandanya waw nun, sedangkan nasab dan jar itu ya nun, ya. Itu. Kemudian JF itu adalah jamak feminin, ya, isim jamak feminin itu seperti halnya tanda asli, yaitu dhammah, fathah dan kasroh. Kemudian isim 5, ya, asmaul khamsah. Ini nanti kita bahas tersendiri, belum kita perkenalkan. Kalau berhukum rofa, tanda belakangnya adalah wawu, kalau nasab itu dengan tanda alif, kalau jar itu dengan tanda ya, ya. Sedangkan isim ghair munsharif, ya, itu kalau rofa itu dengan tanda dhammah, kalau nasab dan jar itu dengan tanda fathah. Jadi pada waktu yang lalu sudah pernah kita singgung, ya, kenapa di belakang huruf jar tapi kok tidak kasroh tetapi fathah, itu berarti isim ghair munsharif. Kemudian cacat maksur itu tidak berubah, ya, terhadap hukum rofa, nasab maupun jar, ya. Tapi kalau cacat mangkus, ya, itu hanya akan berubah dari bentuk aslinya, yaitu dibaca fathah ketika berposisi atau berhukum jar, itu untuk isim. Sedangkan untuk fi'il, ya, itu yang fi'il sahih, ya, kalau rofa itu dhammah, kalau nasab itu fathah, kalau jazm itu sukun. Tapi untuk fi'il yang 5, yaitu ini yang sudah kita singgung pada saat membahas fi'il, ya, kalau berhukum rofa itu dengan tetapnya huruf nun di belakang, tapi kalau berhukum nasab dan jazm, nunnya dibuang. Jadi yaf'aluna itu menjadi yaf'alu, taf'aluna menjadi taf'alu, dan seterusnya, ya. Nah, sedangkan kalau fi'il cacat yang rofa dan nasab itu tetap, ya. Sedangkan kalau berhukum jazm,
huruf ilatnya, huruf cacatnya itu dibuang, ya. Nah, itulah hukum dengan tanda-tandanya, gitu. Nah, sekarang kita lihat, ya, kita ambil contoh 3 contoh yang sudah pernah kita bahas terdahulu. Sekarang kita lihat, ya, terkait dengan hukum perubahan dan tandanya, ya. Misalkan ini, ya. Dalam surah Al-Maidah ayat 31, fa ba'asallahu ghuraban, ya. Fa itu adalah harf, ya. Tepatnya adalah harf ataf. Ba'asallahu ghuraban. Ini adalah kalimat fi'liyah. Mengapa? Karena diawali dengan fi'il, ya. Jadi ini adalah kalimat verbal, begitu. Ba'asa, fa itu adalah harf tetap, nggak berubah. Kemudian ba'asa itu adalah fi'il lampau dan tetap. Kemudian Allah, ya, itu adalah fa'il atau subjek, maka berhukum rofa, ya, dibaca dhammah Allahu karena dia adalah isim tunggal. Nah, begitu. Ghuraban, ya, yang terakhir, ghuraban itu adalah objek, maka berhukum nasab, dibaca fathah tanwin ghuraban karena tunggal nakiroh. Nah, jadi itu cara kita menganalisa, tahlil, gitu, ya, itu analisa, begitu. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian yang kedua, wa qatala Dawudu Jaluta, ya. Ini sama kalimat verbal juga karena diawali dengan qatala, ya. Wawunya itu adalah harf tetap, tidak berubah, ya. Jadi wa qatala Dawudu Jaluta itu. Maaf, ini salah, ini harusnya adalah qatala, ya. Jadi tetap itu. Nah, Dawudu, ya, itu adalah subjek, gitu. Nah, berhukum rofa, dibaca dhammah tanpa tanwin, Dawudu bukan Dawudun karena tunggal dan isim ghair munsharif, itu, ya. Sedangkan Jaluta, ya, itu objek, berhukum nasab, dibaca fathah tanpa tanwin, Jaluta juga karena tunggal ghair munsharif, gitu. Nah, sekarang perhatikan ini, di sini poin penting, ya. Ini bisa saya baca dengan waqatala Dawuda Jalutu. Itu. Artinya jadi berbeda, yaitu dan Jalut telah membunuh Daud. Ya, itu tanpa harus merubah susunan Daud dan Jalut, tetapi hanya berbeda membaca dhammah dan fathahnya, gitu loh, ya. Jadi yang kalimat ini, ayat ini kan mengatakan wa qatala Dawudu Jaluta, dan Daud telah membunuh Jalut. Tetapi kalau kemudian dhammah dan fathahnya saya tukar Dawuda dan Jalutu, maka maknanya adalah dan Jalut telah membunuh Daud. Karena Jalut dibaca dhammah berarti dia kita anggap sebagai berhukum rofa, berarti itu subjek, itu. Sedangkan Dawuda itu adalah objek, berhukum nasab dan kita baca fathah. Nah, itu, ya. Jadi berubah cara membaca akhiran itu berubah makna. Nah, itu, ya. Ini yang poin penting yang harus kita perhatikan, gitu. Nah, ini contoh yang terakhir, khatamallahu ala qulubihim. Jadi ini juga kalimat fi'liyah, begitu, ya. Khatama adalah fi'il lampau tetap, itu fi'il. Allah itu adalah fa'il, subjek, berhukum rofa, dibaca dhammah Allahu karena tunggal. Nah, tapi kemudian objeknya di sini didahului dengan harf ala, ya. Nah, di belakang harf itu adalah qulubun, maka berhukum jar, ya, karena berhukum jar dibaca kasroh tapi menjadi tanpa tanwin. Mengapa? Karena
apa? Ini adalah mudhof ya, jamak, dan ini adalah mudhof itu. Nah, jadi mudhof nanti ada pelajaran tersendiri, itu tidak boleh tanwin ya. Nah, kemudian him itu dari hum dibaca him karena di belakangnya adalah kasroh, jadi berubah menjadi him. Nah, itulah hukum kalimat ya, hukum perubahan kalimat dalam bahasa Arab dengan tanda bacanya sekaligus cara membaca, cara menganalisa suatu kalimat di dalam bahasa Arab. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.